Mikrolet atau angkutan kota masih menjadi primadona bagi sebagian masyarakat di Sulawesi Utara. Di Kota Manado, kendaraan yang disebut mikro ini masih dapat dijumpai di jalan-jalan. Sekalipun sudah tidak setenar dulu, sebagian masyarakat mengaku sangat tertolong dengan keberadaannya. Di Manado, alat transportasi ini memiliki daya tarik tersendiri. Alasannya karena angkutan ini dilengkapi dengan sound system yang membuat penumpang merasa terhibur ketika menumpanginya. Seorang mahasiswa bernama Yulianti mengaku tertarik menggunakan mikro karena dapat dihibur dengan lantunan musik yang diputar keras sepanjang perjalanan. Orang Manado dikenal dengan gaya hidup yang style dan glamor, termasuk dalam hal memilih angkutan yang hendak mereka tumpangi. Beberapa mikro bahkan tidak hanya memasang sound system lengkap, tetapi juga dimodifikasi dengan lampu lighting yang menerangi kabin dan kolong mobil. Variasi tersebut akan sangat nampak di malam hari sehingga dapat membedakan kendaraan ini dengan kendaraan lainnya. Jacob, sopir mikro jurusan Tuminting, mengatakan kebanyakan penumpang yang senang naik kendaraan mikro adalah anak muda atau anak sekolahan. Dirinya pun mengakui mikro yang menjadi favorit adalah yang dilengkapi dengan sound system dan dimodifikasi. Dia mengatakan sebagian pemilik mikro akan rela merogoh kocek dalam-dalam hingga jutaan rupiah demi memodifikasi kendaraannya. Paling maksimal dia 15 juta kan tidak salah kalau audio. Sampai DP audio DP aksesoris semua itu 15 juta itu. Kan macam variasi foto kan naik kalau audio kan untuk penumpang punya. Iya, nah itu. Kalau mau musik masih ada kan audio itu menurut Pak Jacob bisa menarik untuk penumpang. Itu menarik sekali nih. Sangat hiburan dan hiburan. Supirnya mengantuk, penumpangnya ada di dalam. Keberadaan mikro di Kota Manado dari tahun ke tahun sudah mulai menurun. Sejak kendaraan online beroperasi, kendaraan ini mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Udin, sopir mikro yang mangkal di sekitaran Pasar 45, mengatakan pendapatan yang diperoleh sudah jauh menurun. Dulunya bisa memperoleh 300 hingga 400 ribu sehari, sekarang tinggal 100 ribu per hari. Ini Pak, setengah mati. Setengah mati mencari di mikro. Cuma cari makan lah. Kalau pertama kali kok masih bagus. Sekarang kan sebanyak apa? Lain. Kalau dulu ya sedap 300. Sekarang cari 150 setengah mati. Kalau anda spesifik kan apa? BBM. Terkait BBM kan? BBM sudah naik. Jadi sekarang tentang motor cuma nanti perang. Hal ini pun turut dibenarkan oleh instansi yang mengelola dan mengatur keberadaan angkutan ini. Kepala Bidang LLAJ Dinas Kota Manado, Irwan Tambing ST, mengatakan kendaraan ini semakin menurun jumlahnya. Dari yang dulunya sekitar 5 ribuan kendaraan, saat ini tinggal 2 ribuan mikro yang ada di Kota Manado. Dari tahun-tahun sebelumnya memang agak mengalami penurunan dari awalnya di tahun 2000-an ya, masih sekitar 5 ribuan kendaraan. Sekarang yang terdaftar sekitar 2.800 kendaraan. Dan syarat-syaratnya itu ya pastinya harus lulus uji di pengujian kendaraan bermotor. Pastinya harus lulus uji. Makanya juga disampaikan kepada yang pemilik dalam untuk menguji kendaraannya, karena ini kewajiban pemilik untuk menguji kendaraannya supaya tetap layak jalan. Saya kira kalau kebutuhan masyarakat Kota Manado masih membutuhkan, karena memang sesuai juga dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk membuka juga konektivitas ke daerah-daerah yang belum terlayani. Terkait dengan keberadaan mikro yang menggunakan sound system, memang saat ini telah diatur penggunaannya, namun tidak dilarang.
Menurut Irwan, hal ini juga yang dapat mendukung meningkatkan pariwisata karena menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung di Manado. Kalau dukungannya sih bagaimana ya? Jadi memang harus diatur sedemikian rupa supaya terjadi sistem angkutan yang intermodal gitu, gitu, supaya misalnya dari turun dari pesawat langsung ke dermaga misalnya, atau dari dermaga ke kota. Jadi memang dalam hal ini benar-benar tetap memberikan akses untuk Bisa. ya. Bagi para sopir angkot atau mikro, memiliki kendaraan ini tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi juga kebanggaan dalam mengekspresikan diri. Istilah lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi, slogan inilah yang dipakai bagi sebagian pemilik mikro di Manado demi bersaing memodifikasi kendaraannya agar diminati masyarakat.